Udin memiliki murid bernama Hana. Hana memiliki kecakapan mengenali dan memahami diri sendiri. Jadi ketika jenengan memilih model pembelajaran kengkok kasusnya karo potensi peserta didik, tapi digabungna karo modul desain pembelajaran untuk mengembangkan bakat Hana, gue Pak Udin memilih model pembelajaran apa? Hana, kecakapan mengenali diri sendiri. Berdasarkan modul naik melebung potensi akademik, kecerdasan majemuknya, dia termasuk memiliki kecerdasan intrapersonal atau interpersonal. Intermilan. Inter apa intra? Intrapersonal. Karena dia pada diri sendirinya kecerdasannya untuk bermanfaat pada dia memikir diri sendiri. Berarti sing jerangane EQ ya, emosional kuantumnya dia tinggi. Orang yang memiliki emosional kuantum tinggi berarti dia akan cenderung bisa jadi langsung enak nama modulen jenengan gue diomongna jadi pemikir visi apa kayak psikolog menegune diri sendiri, filosof. Filosof apa kanggo sih wong jenengane filosof, psikolog, terus psikiater, karena dia memiliki EQ yang tinggi. Agamawan bisa jadi kiai karena dia sadar akan dirinya. Nah, kira-kirane umpamane Hana ki kaitannya berarti jadi ustazah, itu ya. Men Hana dadi ustazah sing handal, kira-kira ngondi ki? Apa dinae buku? Wah, naik buku rongrak baca itu. Apa dinae proyek? Wah, silakan telitilah buku ini 3 hari ya gitu. Apa dinae masalah? Apa kon kerjasama karo batir? Apa kon etok-etok dadi ustazah? Ya, role playing atau etok dadi ustazah. Eling ya, kiye SD, eling. Kon jenengan harus mikir, lumayan pinter dadi ustazah wis, ya kon mlebu perpustakaan neliti buku kiye SD gitu. Nah, jenengan aja. Jadi ketika jenengan maca soal, masalahnya winginane ana pirang-pirang soal. Jadi dia guru itu diposisikan dalam soal umum, jawabannya kembar berarti, bukan kembar, jawabannya ambigu. Ambigu karena dia kalau diposisikan sebagai mahasiswa, betulik kuncinya pancen E. Tapi ketika dia diposisikan sebagai SD, maka kuncinya A. Yang nyontohnya paling gampang, penginannya anak kaya apa ya? Anak tes sing nganggo stimulus and response. Sistem pembelajaran metode stimulus and response ketika dia menggunakan media pembelajarannya, nang kono ditulis option D dia menggunakan gambar berwarna-warni, option E dia menggunakan media pembelajaran semaksimal mungkin. Dikunci ini E. Tapi nang kono warna belakang ke nggo sapa. Nek kue SD jawabannya D. Karena stimulus bagi anak SD yang paling menarik adalah gambar. Tapi kalau dia kasusnya SMA, mbok di gambar kayak apa, urung tentu menarik pancen. Maka jawabannya menjadi E. Stimulusnya adalah digunakan stimulus yang beraneka macam semaksimal mungkin. Nah, jadi jawaban mengikuti kasus. Nah, itu yang dimaksud kudu teliti. Harusnya sing gawe soal jeli, sing mata soal juga teliti. Tapi biasanya kadang jepak kayak. Tapi kayaknya wong sing gawe soal lain jenengan wong profesional ya kan wis gue. Wis teliti lah ya gue. Oh iki di kasus nanang di kadang beberapa TO karena dia mungkin ya kayak gue kepengen cepet
gawe soal, kepengen gawe TO cepet, kadang tidak dispesifikkan langsung diantem, jadi jawabannya ambigu, jenengan karek bingung, mengko anggar ujian, bingung jawabannya piye, jenengan udah, berarti karena dia SD berarti role playing, kok netok berarti ustazah, role playing. Kooperatif berarti yang memiliki kecerdasan diskusi, memimpin rapat, berarti kecerdasan interpersonal. Nah, next menggunakan problem based learning berarti kecerdasannya adalah kecerdasan matematik logis atau IQ. Dia memiliki IQ yang tinggi, kecerdasan ki jenane kok kecerdasan majemuk ya nek nang modul jenane. Kecerdasan MTK logis. Problem based learning, project based learning karena basisnya dia project, dia berarti bergerak, berarti dia memiliki kecerdasan kinestetik. Atau gerak. Nyanyi gawe lah. Iki kecenderungannya ya. Kecerdasan kinestetik. Jadi jenengan nilai bocah oke nyong bocahku piye nyong nganggo model pembelajaran piye bocahku kaya iki nyong nganggo model pembelajaran piye wis kenal kabeh wah nyong wis paham nggih. Ning permasalahannya sedina pun mlebune 2 jam ya wis wae soal kon garap balik. Lah jadi ya lah wis ngerti kabeh, ngerti teorine kabeh, bocah karakteristiknya ngerti, model pembelajarannya ngerti, sedina mung 2 jam, ya wis naik soal, rampung, balik, ngesuk UTS ya. Ini kan tak ketemu nih. Inquiry learning, ya biasanya karena dia inquiry dia cenderung ke alam, berarti kecerdasan sing kaitannya karo alam, berarti kecerdasan natural. Pemilihan metode pembelajaran berdasarkan karakteristiknya. Ini ana soal maning kan dia PPGRI apa kayak wingi sing nang ditayang nang YouTube. Ana soal maning sing 10. Nang batang soal tertulis bahwa seorang guru dia menggunakan gambar-gambar yang beraneka macam yang menarik supaya siswa tertarik pada pembelajaran tersebut. Dalam hal ini guru ya, secara garis besar kalimatnya dalam hal ini berarti guru tersebut mempertimbangkan karakteristik peserta didik bagian nek ana gambar nganggo gambar kuwi jenengan milih apa? Milih minat, milih gaya belajar, apa milih latar belakang, apa milih status sosial? Nganggo gambar. Minat. Kalau dia menggunakan gambar tidak ada kata menarik. Ya, tidak ada menarik, tidak ada kata supaya dia melihat, maka jawabannya adalah gaya belajar. Gaya belajar visual. Tapi kalau nang kono terselip kata supaya siswa menarik, supaya siswa tertarik, supaya siswa melihat, maka dia akan cenderung minat. Maka mulanya kita ngomong hati-hati mata soalnya. Karena gambar dia mengko terkait dengan gaya belajar visual atau teori Brunner juga. Anak selipan sebaris kata ini bisa merubah pilihan. Pak Rudi mengajar kelas 4. Pak Rudi mengajar kelas 4 pada sebuah sekolah di ibu kota. Dalam mengajar, dia menggunakan mencontohkan kalimatnya kuncinya gitu. Jangan hati-hati maca gitu. Dimanapun dia tinggal, dari manapun asalnya,
setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang sama. Berarti dimanapun dia tinggal, dari manapun asalnya, berarti latar belakang ya. Ada latar belakang. Enggak ada. Orang anak. Latar belakang anak memberi ya. Ini kata kuncinya. Nah, kene permasalahannya adalah dari manapun asalnya, dia akan merujuk ke suku tertentu, etnik. Ya. Status sosial ke wong sugih ora sugih. Minat termotivasi apa ora, tertarik apa ora. Kok kata kuncinya ki nang kene ana minat ke kata tertarik. Tertarik kayak gitu ya. Kaitannya kalau tertarik kok kata-kata gue yang perlu dicermati. Nah, status sosial kok kaya miskin nih gue kaya miskin. Ini kata-kata yang perlu kultural budaya, kaitannya kalau budaya ya. Nek etnik kaitannya kalau asal ya, lebih dia mengarah pada asal usul, asal suku. Sering disebut garis keturunan. Nomor 10, Pak Fajar mengajar kelas 5 pada sebuah sekolah di ibu kota. Beliau mengajarkan pengamalan Pancasila, kurang ya soalnya, sila ke-1 dengan menampilkan berbagai gambar rumah ibadah. Lagi umpama mangkene tek soki F, jenengan hati-hati maning. F gaya belajar, terus tek soki G usana minat ya. F gaya belajar, jenengan hati-hati. Menampilkan berbagai gambar rumah ibadah di dalamnya. Pada kegiatan tindakan Pak Budi, karena dia mempertimbangkan apakah dia anak kata menarik nang kono? Tidak, berarti bukan minat. Nek nang kono mengko orang anak bakang soal kayak gimana nih? Sebagian besar siswanya dia memiliki gaya belajar suka melihat gambar, atau itu berarti bukan gaya, karena kalimat visual bangsanya itu bener. Tapi nek orang anak sebatas orang anak kalimat gue itu orang bisa menjadi galak belajar. Berarti kemungkinannya kultural, karena di sini tidak membicarakan etnik, asal usul. Kembangnya kayak gue. Perkembangan moral dan spiritual, ke perkembangan. Makanya nomor 11. Pada era digital saat ini, perkembangan dunia di berbagai bidang sangat pesat. Pak Amin ingin mengajarkan berbagai macam profesi di era digital. Pada pembelajaran tersebut, Pak Amin menampilkan Cristiano Ronaldo dan Atta Halilintar. Pertama melebu jenengan langsung nampaknya gambar Cristiano Ronaldo dan Atta Halilintar. Kira-kira tujuannya apa, Ge? Menarik. Berarti nek menarik kaitannya kalau minat. Nah, kayak maksudnya. Jenengan wis ngerti. Konek gaya belajar ke kaitannya kok orang tidak ada tujuan untuk menarik siswa ya. Kaitan gaya belajar dia tidak ada tujuan. Kata kunci gaya belajar adalah memfasilitasi siswa. Yang apa? Yang biasanya kinestetik. Jadi kata kuncinya gimana? Oh, pancen berkembang dari 3. Ana sing audio, ana sing visual, ana sing audio visual. Tapi kata kuncinya kan harus ada kiye. Memfasilitasi siswa. Selama tidak ada kata memfasilitasi, hanya sekedar menarik, berarti masuk ke minat dan motivasi. Satu sosial, kaya dan miskin. Perkembangan sosial berarti terkait dengan teknologi dan masyarakatnya.
batang soalnya nang kono. Berarti nek mengko soalnya diganti, misalnya nang kene menjelaskan menggunakan ganti, dia menayangkan video-video kejadian terakhir atau terkini, apa? Menayangkan, misalnya dia membelajarkan tentang seorang guru ingin mengajarkan tadi tentang teks eksplanasi. Kemudian guru tersebut menayangkan video-video kejadian bencana alam terakhir. Maka dia mempertimbangkan perkembangan sosial terkini karena dia diambil dari berita. Walaupun kejadian melebu faktual, tapi dia karena sudah masuk ke dalam berita, dia menjadi perkembangan sosial. Ini jadi rumit sih. Ya orang rumit maksudnya kalau tak contoh nih, ya kasusnya pengamalannya kayak gue. Begitu dibedah kan kayak tadi. Tapi sing sering menit, sing sering metu ke biasanya mau minat, gaya belajar, terus etnik, kultural, perkembangan sosial kayak jarang metu. Kenapa? Karena boleh gawe soal angel, suwe. Terus perkembangan biasanya maning pada anak kelas 1, guru belum mengajarkan cara bermain atau menendang bola, bermain bola secara utuh. Dia hanya mengajarkan cara menendang bola. Dia mempertimbangkan kognitif atau satu lagi adalah perkembangan. Ana siji maning sih untuk kognitif. Perkembangan apa? Motorik. Kalau dia terkait dengan gerak, mempertimbangkan gerak. Contoh, misal jenengan arep praktek apa sing angel, sing praktek kelas 6. Gawe layangan misalnya, ya. Gawe layangan orang mungkin ditugasnya kelas 1 karena dia belum bisa merangkainya. Nah kalau dia diarahkan ke geraknya, maka dia akan mempertimbangkan motoriknya. Tapi kalau dia diarahkan ke soal rumit tidaknya, maka dia mempertimbangkan perkembangan kognitif. Jadi kasus potensi siswa G sing paling sering metu gue perkembangan kognitif mempertimbangkan otak, perkembangan motorik gue mempertimbangkan gerak, gaya belajar kayak untuk memfasilitasi siswa yang audio visual minat mengkono-kono anak kata tertarik dan tidak tertarik. Adapun liya-liyane gue biasanya ora ditokna dadi soal. Karena apa? Karena sing gawe soal puyeng. Masalahnya puyeng. Sing gawe soal puyeng derek dadine jarang metu lah. Nomor 12. Sebuah kompetensi dasar menyajikan karya. Nah, jenengan kudu cermat anggar anak kayak giye. Ki masalahnya anaknya ora dionekna KIP lah sing dites. Jenengan kudu hati-hati. Menyajikan karya mlebune KI 4. Berarti sing ora ana kaitane karo KI 4 dicoret. Y sing merancang berarti C 6. KI 3. Oh jenengan kok bisa mengeneh ya biar kesasar ya. C menyarankan, mengevaluasi. C 5 KI 3. Menyarankan kan mengevaluasi. Merancang kan membuat. Memberikan solusi ke C 6. Tarik kaitannya KI 4, nek KI 4 dinilainya bukan dengan C, tetapi dengan A, ya.
Singkatannya apa sih psikomotor? Nek A sih asal kata kan apa? Afektif itu ya, menang kejebak kok. Jadi nek anu ana indikator ngeran cermati disitnya mlebu KI pira iki. Ombong kono wis jenengan yakin ya liwat ya. Ya. Berarti ge P1, P2. Oh, keliwat nyong. Sip. Andu udah jare. P1, P2, P pira ge? 1 atau 2 atau 3 atau 5 malah P4. Makanya orang tak sogi P3 mbok. Oh. Milih gitu. Sogi P4 bae sing Pancasila. Ya. Nah, menjanjikan gue mlebu ngendi? Menyajikan itu akan masuk ke dalam membentuk perilaku sehat. Prive gue boleh beta kena ya ya. Prive gue boleh beta kena P1, P2, P3. Kalimatnya nangkana ora imitasi, artikulasi bangsane iki. Kembangnya P4 gue membentuk. Nek P2 gue kur milih. Iki kan jenengan kendelekan kene ban iki kata-kata sing wis dipilih nah. Mengatur pola, mengatur fakta, mengatur keterampilan, mengatur ya, kita kan mengatur. Kata mengatur dia tidak membuat gerakan baru. Ketika meniru tok menata tok. Jadi ini dia P1. Caranya kayak gini. Anak mampu mengatur pakaiannya di lemari pakaian. Menata pakaiannya di lemari pakaian atau menempatkan pakaiannya di lemari yang sudah ditentukan. Berarti kan dia hanya menempatkan, berarti dia P1. Wah, ding rumit temen sih. Contohnya nganggo apa sih nggak rumit ya? Dengan ujian ngetes bocah praktek yang apa? Misalnya bahasa Indonesia, jenengan dites bocah kon maju, terus jenengan maca puisi maju. Nah, kon maca puisi tok P1, P2, P3, P4. Maca puisi sekedar maca. Gurune berarti P1. Tapi nangko nek wis bocah kowe ngerti endi sing bagus karo sing ora, cara maca puisi sing bagus karo sing ora, iki jenengane bisa memilah ke P2. Ketiga nangko mengamalkan yang sudah dipilah ke P3 nang P3. Nah, setelah diamalkan nomor P4 dia membentuk perilakunya dalam dirinya. Nah, P5 terakhir itu P5 harusnya anak P5 internalisasi, dia mengintegrasi itu menjadi kebiasaan. Nah, contohnya gampang ya. Jenengan ngomong karo kelas 1. Bocah kue bisa nirukna omongan jenengan. Kue P1. Terus jenengan anak kata-kata sing kata sing nganggo bahasa Indonesia, nganggo bahasa Jawa, esuk kowe aja nganggo bahasa Jawa ya, dicukup kata-kata bahasa Indonesia P2. Anak menggunakan bahasa Indonesianya saja P3. Terus mainnya menggunakan tapi kadang-kadang ngisi acak, kadang nggak bahasa Jawa. Lah setelah dia menginternalisasi atau menjadikan ucapannya selalu dalam bahasa Indonesia atau selalu dalam bahasa Jawa, dia masuk P4. Atau ada anak sing P5. Kadang masalah anak buku sing dia tidak sampai P5, dia hanya sampai P4. Ini P5 gue sudah mengkristalisasi ini. Nomor 13.
Abidin menerapkan model pembelajaran CIRS. Berarti pembelajaran pembagian kelompok murni ini ya. Nek jigsaw ini kan pecah, kumpul, tampil. Nek ya dibagi kelompok, bahas materi yang sama, maju satu-satu. Pada pembelajaran maju satu-satu per kelompok. Pak Abidin meminta tiap kelompok untuk menampilkan presentasinya menggunakan proyektor agar lebih jelas. Kata kuncinya nang kene. Jenengan bisa kejebak menggunakan proyektor. Masalahnya jenengan kalau kejebak menggunakan proyektor, dia akan masuk ke dalam keterampilan kreatif. Tapi karena batang soal terakhir sebelum titik agar lebih jelas menyatakan tujuan, berarti dia komunikasi. Hati-hati. Dia sing hati-hati tuh anak-anak soalnya kadang-kadang soal sing mau netes bukai gampang, mengko soal gue bakal diputer sitik dalam pengamalan. Nah, putaran itu engko nang sebelum titik biasanya ada sing menyimpangkan dari jawaban gue. Biasanya sing gawe soal kayak gue. Sing wis dimat-matna. Biasanya gitu ya. Biasanya sing gawe soal hati-hati. Nek sing gawe soal ceroboh ya biasanya orang. Letterlock ubah dari buku langsung masuk. Creative thinking berarti bisa menggunakan berbagai alat. Sebenarnya yang menggunakan alat lalu kondisi kreatif itu nek kasusnya ya, dalam kasus ini kreatif itu anaknya mampu untuk mencari apa? Ide, mencari jawaban, mencari materi, itu masuknya kreatif. Nah, kene nek kasusnya ya mencari materi. Critical thinking, kritis. Nah, dalam kasus nomor 13 ngapa gue? Critical thinking, dia ya bisa mengkritik, berarti enak lagi bukan mengkritik ya, bisa mencermati fakta-fakta yang disajikan. Oh nggak nampilna masalah kian gue presentasi, kira-kiranya cocok apa ya? Kok gue malu critical thinking. Problem solving melebu ora dalam melebu ya ini gandeng dadi siji problem solving. Kolaborasi berarti anak mampu bekerja sama. Berarti mengkonek soal ke diubah dadi kolaborasi ki coret berarti ya coret ya hanya kelompok tok dicoret. Nah, menggunakan media nih bisa masuk sing A. Nomor 14. Pak Doni melakukan kegiatan belajaran menerangkan berbagai bentuk karya 3 dimensi dari sampah. Oke, nah modul ki ngisor dhuwur karo dhuwur. Kemampuan inventive thinking. Dalam kegiatan ini Pak Abidin tindakan yang tepat, jadi dipilih sing inventive thinking. Tindakan A, anak meminta anak membuat clipping. Nek membuat clipping kira-kira nih golet ini kan di literasi, berarti ke digital literasi. Nek golet berarti nek gue digital literasi, golet. Meminta siswa menjelaskan berarti gue invitive, menjelaskan ya nopo kasusnya. Menyusun
poster. Nah, nek jenengan nyusun poster, jenengan mesti nek maca awalnya oke produk. Produk berarti nek produk high produk. High produk. Ya urung tentu waca dhisik mburine. Makanya anak kata yang menarik. Nek poster kok mandek pancen poster yang bagus iki tok high produk, tapi karena kata anak kata yang menarik, maka dia menjadi komunikasi. Komunikation. Membuat siswa mampu membuat karya lagi high produk. High produk. High produk produktivitas tinggi. Mampu menggunakan alat berarti high produk. Mampu menggunakan proyektor pada kasus di atas berarti high produk. Kasus dhuwure kan bisa nganggo proyektor, high produk. Ini kemampuan jenengan misalnya aja kecampur ya. Nek Y anak tulisannya apa ya? EG apa? Ini menurut dua orang yang berbeda lah. Konek 21 tulisannya 2. Terus nomor 15 tok ya, 14 tok ya. Alhamdulillah. Para tambah mumat.